Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai baris dan deret aritmatika, dan kita nanti masuk ke aplikasinya. Jadi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti masalah yang kita hadapi tentu saja disesuaikan dengan konsep dari baris aritmatika, karena tidak setiap permasalahan nanti mengerucut atau bisa menggunakan sistem baris aritmatika. Nah, di sini nanti ada beberapa yang kita pelajari. Jadi ada masalah bunga tunggal. Nah, bunga tunggal sering kita pergunakan dalam masalah simpan pinjam. Walaupun bunga tunggal ini untuk kegiatan perbankan saat ini itu tidak ada. Jadi tidak ada yang menggunakan istilah bunga tunggal. Biasanya mereka menggunakan bunga majemuk. Nah, tetapi bunga majemuk dihubungkannya dengan baris geometri, bukan baris aritmatika. Tetapi tidak apa-apalah kita pelajari, semoga bermanfaat. Gitu ya. Jadi konsep dari baris aritmatikanya terdapat pada konsep bahwa setiap bulannya modal bunga yang didapat itu akan selalu tetap. Jadi misalnya kalian punya modal 1 juta dan bunganya adalah 10%. Nah, 10% dari 1 juta itu adalah 100.000 ya, 100.000. Jadi setiap bulan kalian menerima 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Jadi akan selalu tetap bunga yang didapatkan setiap bulannya. Nah, konsep itulah yang disebut sebagai bunga tunggal. Dan itu sudah jarang sekali kalian bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini dapat kita nyatakan B adalah B per MO dikali 100%. Jadi bunganya berapa dibagi dengan modalnya lalu dikalikan 100%. Seperti itu. Nah, di sini ada rumus mudah untuk menentukan MN. MN itu apa? MN itu adalah penghasilan atau boleh dibilang tabungan kita setelah jangka waktu tertentu, MN. N di sini menunjukkan waktunya, begitu ya. Jadi B kita anggap sebagai suku bunga, MO kita sebagai modal awal, B adalah besar bunga dalam rupiah. Ini B. Untuk rumus yang atas, yang bawah tidak ada ya. Nah, jadi MN itu sama dengan 1 ditambah NB dikali MO. Kenapa seperti ini? Pada dasarnya adalah kita akan 1 itu adalah MO-nya itu sendiri. Jadi kalau kita kalikan gitu ya. Jadi MN itu adalah MO ditambah NB MO. Bingung atau tidak? MN kalau kita kalikan silang 1 kali MO itu kan MO. Terus NB dikali MO itu NB MO. M0 modal. Nah, seperti itu. Jadi kita sederhanakan seperti ini. Atau dapat kita tuliskan sebagai 1 ditambah NI per 100 dikali MO. NI ini 2 perkalian ya. Jadi N itu adalah banyaknya bulan. I itu adalah bunganya. Seperti itu. Nah, contoh. Pak Yunus meminjam uang di bank sekian. Lalu dengan suku bunga sekian per bulan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan. Oh, berapa yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan? Nah, di sini besaran bunganya berarti kan tinggal kita tambahkan saja ya. Jadi kita tambahkan lalu dan dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan. Artinya gimana ini? Om Yunus minjam uang 5 juta dengan suku bunga sekian per bulan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan. Berarti berapa kembalinya, begitu ya. Jadi boleh dibilang seperti itu. Jadi 5 juta MO-nya, persentasenya adalah 25%. Berarti B-nya 25 per 100 dikali ini, berarti bunganya ini. Ya tinggal ditambah saja. Pakai rumus ini juga bisa. 1 ditambah N-nya 1, B-nya 2,5%, berarti 0,025, gitu ya, 0,025, berarti 1,025 dikali 5 juta, seperti itu juga bisa.
Ini peminjaman lagi. M24. Berarti seorang meminjam uang modal setelah jangka waktu 2 tahun modal itu harus dikembalikan 1,5 kali modal semula. Berapa suku bunga per bulannya? Berarti, nah ini M24 adalah 1,5 dari MO-nya. Nah, berarti kita bisa tentukan di sini karena selama dalam jangka waktu 2 tahun, berarti kan dia 24 bulan, 24 I-nya itu adalah persentasenya. Jadi kita dapatkan MO-nya kita pindah ruaskan, atau gimana nih? MO-nya ya 1,5 itu kan 3/2 ya. 1,5 3/2. M24-nya 3/2 MO, 2 kali lipat, 3/2 kali dari MO-nya, berarti 1,5 MO ini harusnya. Karena di sini ada MO dan di sini juga ada MO, maka bisa dicoret, maka jadi 1,5 sama dengan 1 ditambah 0,24 I. Nah, berarti nanti kita hitung dengan cara memindahkan 1 terlebih dahulu, sehingga nanti hasilnya adalah 0,5, lalu dibagi dengan 0,24. Sehingga 50 dibagi 24 atau 2,8%. Seperti itu. 2,08% per bulannya. Nah, itulah cara beberapa contoh untuk aplikasinya. Sebenarnya ada beberapa contoh lain. Ada contoh ketiga. Contoh ketiga ada atau tidak? Ya, ada contoh juga ketiga. Di mana di sini Pak Charles mempunyai simpanan 8 bulan, besar uangnya sekian, dan dikenakan suku bunga tunggal sekian. Tentukan besar simpanan awal Pak Charles. Jadi M8-nya sudah ada, kalian cari MO-nya. Prinsipnya sama seperti tadi. Jadi menggunakan rumus yang ini. Dan ini juga nanti bisa digunakan untuk tabungan ya biasanya. Tapi walaupun sedikit, kalau tabungan ya pakai rumus yang baris dan deret awal pun sama saja. Oh, mana tadi rumusnya? Nah, ini. Jadi pengaplikasian rumus ini. Ini atau ini. Nanti disesuaikan. Kalau yang dicari adalah I-nya atau suku bunganya berarti pakai yang ini. Kalau yang dicari masalah modal dan bunganya sudah ada, persentase berarti pakai yang ini. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan latihan soalnya nanti coba dikerjakan. Semoga bermanfaat video kali ini mengenai aplikasi baris aritmatika, baris dan deret aritmatika. Lebih tepatnya ini mungkin sekedar baris ya, belum deretnya. Karena aplikasi deret aritmatika ada atau tidak ada, tetapi mungkin karena di sini konsepnya adalah keuangan, aplikasinya Bapak lihat di modul pun lebih ke keuangan, berarti ya lebih ke barisnya, jarang ke yang deretnya. Tetapi aplikasi deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari ada atau tidak ada. Dan mungkin itu sebagai tugas kalian untuk bisa mencarinya di kehidupan ini, apa yang bisa kalian hubungkan dengan deret aritmatika yang nyata, gitu ya. Walaupun yang ini juga sepertinya sudah mulai jarang sekali, apalagi kalau bunga tunggal seperti ini masih jarang. Paling kalau simpan pinjam oke lah. Kalau pinjam oke lah, tapi kalau simpan sudah tidak realistis karena sudah jarang sekali. Kebanyakan simpan itu menggunakannya bunga majemuk, bukan bunga tunggal. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga membantu kalian dalam kegiatan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.